Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haryono 96. Yuk teman-teman, kita belajar tentang bagaimana memahami kurikulum merdeka. Baik teman-teman, sebenarnya kurikulum merdeka itu dapat kita pahami dengan mudah loh. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita langsung ke berikutnya. Yang pertama, yang paling prinsip dalam kurikulum merdeka itu adalah munculnya prinsip profil pelajar Pancasila ini teman-teman ya. Kemudian di mana profil Pancasila itu tidak muncul di kurikulum sebelumnya. Memang dulu pernah dibuat atau disebut dengan P2K atau penguatan pendidikan karakter. Sebelum juga ada yang menamai dengan penumbuhan budi pekerti dan juga yang dikenal dengan namanya 18 karakter bangsa ini. Konsepnya memang mirip tapi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu jauh berbeda. Kalau yang karakter dulu itu hanya dimasukkan ke dalam RPP. Setelah itu actionnya tidak terlihat nyata, tetapi di dalam kurikulum merdeka profil pelajar Pancasila yang di dalamnya sebenarnya adalah karakter dan kompetensi. Itu di dalam tataran pembelajaran dan actionnya jelas. Oke teman-teman, bagaimana action tersebut pembelajaran untuk menuju profil pelajar Pancasila? Oke, di sini ada gambar. Kita lanjut kepada profil pelajar Pancasila ini teman-teman ya, yang ini. Nah, yang mana kita sudah tahu bahwa mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam, mandiri. Nah, itu adalah 6 dimensi teman-teman yang meliputi profil pelajar Pancasila. Inilah bentuk kegiatan pembelajaran yang mana puncaknya harus mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menuju ke profil pelajar Pancasila itu dapat melalui 4 pembelajaran. Oke. Nah, di sini sudah terlihat gambar yang sudah dibuat juga oleh sahabat pembelajar. Ini saya sangat setuju sekali bahwa untuk menuju ke profil pelajar Pancasila ini ya dapat melalui 4 pembelajaran. Oke. Yang pertama adalah budaya sekolah yang ini ya, dimana actionnya adalah pembiasaan. Nah, yang kedua ada ekstrakurikuler, minat dan bakat. Nah, di sini untuk yang dua ini dengan kurikulum sebelumnya tidak ada perbedaan ya, artinya sama saja ya. Yang menjadi perbedaan di dua kanan dan kiri ini yaitu intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa kita akan bahas intrakurikuler dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Karena kedua ini, baik intrakurikuler maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diberikan alokasi yang jelas. Contoh, kalau intrakurikuler diberikan alokasi waktu kurang lebih 70% sampai 80%. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diberikan alokasi 23 sampai 33%. Nah, untuk alokasi per mapel sudah ada di struktur kurikulum Kepmen 262 tahun 2022. Kalau sebelumnya itu ada di Kepmen 56 setelah direvisi menjadi 262 tahun 2022. Nah, itu alokasi per mapel ya teman-teman. Nah, inilah bedanya dengan kurikulum sebelumnya, di mana untuk penguatan karakter ialah karakter dan kompetensi, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, tapi kalau yang dulu kurikulum yang lama itu tidak diberikan alokasi
khusus. Tetapi kalau yang sekarang diberikan alokasi khusus sebanyak 23 sampai 33%. Intrakurikuler ini atau pembelajaran reguler yang ngajar seperti kurikulum 2013 biasanya adalah capaian pembelajaran sama dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Esensinya sama, KD dan capaian pembelajaran sama, keduanya adalah kompetensi. Kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa yang berbasis mata pelajaran, cuma bedanya capaian pembelajaran dalam perumusannya, dalam bentuk narasi, beda dengan kompetensi dasar KD berbentuk rinci bernomor, tapi pada hakikatnya sama juga. Nah, nanti capaian pembelajaran kalau kita rinci seperti KD ada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya capaian pembelajaran OCP itu sama dengan KD pada kurikulum 2013. Nah teman-teman, kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak berbasis capaian pembelajaran. Jadi proyek penguatan profil Pancasila ini, ya, artinya sama sekali tidak untuk capaian atau mencapai capaian pembelajaran, tetapi berdasarkan ini di bawahnya. Berdasarkan tema, ya. Temanya seperti apa? Temanya sudah disediakan oleh pemerintah sebanyak 7 tema untuk selain SMA, ya. Kalau SMK itu ada 8 tema yang disediakan. Kita tinggal pilih, kita tidak usah bingung karena sudah disediakan. Namun perlu diingat, ini tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran. Jangan salah. Lalu sering timbul pertanyaan seperti apakah proyeknya, yang berkaitan dengan mekanik kah, yang berkaitan dengan STEM kah yang lagi hit-hitnya sekarang di masa PPG. Nah itu tidak seperti itu teman-teman, karena tidak berkaitan dengan mata pelajaran, tidak berkaitan dengan CP, berkaitan dengan tema yang disediakan khusus oleh pemerintah. Oke ya teman-teman. Temanya apa saja? Temanya seperti tadi ada 7. Pertama ada kewirausahaan, ada kearifan lokal. Yang ketiga tentang kehidupan berkelanjutan, ada suara demokrasi, ada bangun jiwa dan raga, ada juga berekayasa dengan teknologi. Inilah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dapat dipastikan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berdasarkan tema, tidak berdasarkan capaian pembelajaran. Ini sudah bisa dipastikan ya, berdasarkan tema teman-teman. Nah kemudian jangan bingung ya, nanti bagaimana kita mendapatkan tema ini? Sudah ada panduannya, yaitu panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nih di atasnya. Nah kemudian untuk intrakurikuler itu juga ada panduannya. Apa? Panduan pembelajaran dan asesmen di atasnya nih teman-teman. Kemudian bagaimana kalau kita masih kesulitan? Jangan bingung juga, nanti ada contoh-contoh dokumen yang disediakan oleh Kemendikbud. Profil pelajar Pancasila ini dokumennya itu ditetapkan oleh keputusan Kepala BSKAP atau BSKAP 009-H-KR-2022. Apa itu BSKAP atau BSKAP? Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Oke teman-teman. Kemudian untuk capaian pembelajaran itu mengalami perubahan beberapa kali ternyata teman-teman. Yang terakhir adalah keputusan Kepala BSKP nomor 003-H-KR-2022 gitu teman-teman ya. Nah untuk panduan intrakurikuler itu ada di e-book yang disediakan oleh pemerintah, panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian untuk proyek itu ada panduannya dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini panduannya teman-teman. Oke,
Sekarang apa yang harus dilakukan kita teman-teman sebagai guru ketika mau mengajar seperti biasa? Nah, dalam kurikulum sebelumnya, guru wajib membuat perangkat ajar. Kalau dulu ada namanya program tahunan, program semester, analisis materi, pelajaran silabus, dan RPP. Sekarang guru hanya dituntut untuk membuat perangkat ajar berupa ATP dan modul ajar. ATP dan modul ajar. Apa itu ATP? ATP itu adalah alur dan tujuan pembelajaran. Dan capaian tadi itu dalam bentuk kompetensi yang masih global, maka perlu dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah dijabarkan menjadi tujuan, diurutkan mana yang harus disampaikan pertama, disampaikan kedua, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Bagaimana bentuknya? Nanti ada contohnya teman-teman. Kemudian setelah kita berhasil membuat ATP, maka kita juga membuat modul ajar. Modul ajar itu tidak usah bingung juga teman-teman, karena modul ajar itu sebenarnya adalah RPP. Yang namanya RPP tentu ada komponen minimal. Yang penting terdiri dari ada tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, dan asesmennya. 3 komponen itu cukup. Kalau mau lebih, boleh teman-teman. Kemudian untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berdasarkan tema, ya. Dari tema yang dipilih nanti dibuat namanya MP atau modul proyek. Model proyek ini seperti modul ajar teman-teman, tapi pembelajarannya bukan intra pembelajaran, tapi namanya berupa perencanaan pembelajaran. Dan tentu di sana ada tujuannya. Yang seperti apa tujuannya, langkah-langkahnya, pengukurannya. Nah, itu mirip dengan modul ajar atau mirip dengan RPP teman-teman. Kemudian dari gambar dan pernyataan ini teman-teman sebenarnya nggak banyak dokumen sebagai acuan teman-teman semua untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Cukup teman-teman memegang yang namanya dokumen profil pelajar Pancasila berdasarkan BSK 009-H-KR-2022. Ini untuk proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Nah, untuk intrakurikuler ini cukup dari dokumen capaian pembelajaran, ya, BSK 003-H-KR-2022. Dan teman-teman, nanti bagaimana cara membuat ATP? Caranya, teman-teman tinggal baca panduan pembelajaran dan asesmen ini. Dan bagaimana cara melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, teman-teman tinggal baca juga panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau masih ada yang belum paham, nanti teman-teman jangan khawatir, semua ada contohnya. Jadi secara garis besar dokumennya yang teman-teman pegang hanya ada 4. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran, ini ya. Kemudian yang ketiga panduan pembelajaran dan asesmen, ini yang harus teman-teman pegang ya. Dan yang terakhir adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya teman-teman cukup membuat yang namanya ATP dan modul ajar untuk intrakurikuler. Kemudian modul proyek MP untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.